Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kabar baik ya. Bapak juga alhamdulillah sehat-sehat. Namun sebelum kita mulai belajar kita anak-anak, sangat perlu kita berdoa. Karena berdoa itu ibadah. Ya, ibadah nih. Mari sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Dewi Rahayu. Silakan. Pak, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sangat warim. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berdoa, berarti kita sudah menserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari nanti dapat dan berkah untuk kita semua. Amin. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar juga kita lanjutkan, tentunya kita harus absen dulu. Ya. Absen dulu ya. Yang pertama Dewi Rahayu. Ada? Ada Pak, Alhamdulillah. Ini Dewi ini udah rajin nih. Konten 10 selalu ini. Kemudian yang kedua Ratma. hadir Pak. Alhamdulillah. Ini pintar nih. Semangat nih selalu nih belajar. Yang ketiga mana yang ketiga? Oh, Khair namanya. Khairul Mubarakah. Sakit Pak. Oh, sakit. Mudah-mudahan Khair ini cepat sembuh dan bisa kembali dengan kita belajar. Nah ya, anak-anak sekalian, absensi kita sudah, maka masuklah kita ke pelajaran kita hari ini. Kebetulan anak-anak Bapak semua, ini hari ini kan hari Ahad ya, hari Ahad. Hari Ahad ini pelajaran kita agama Islam. Maaf, kebetulan hari ini hari Senin. Hari Senin ya, bukan hari Ahad. Maaf lupa. Hari Ahad itu bukan sekolah, libur. Ini Bapak kadang-kadang pun gitu juga pelupa. Ya, namanya pun banyak urusan Bapak lupa kadang. Disebut pula hari Ahad. Hari Ahad itu libur. Iya kan? Macam Dewi pergi ke Waterbom. Ratma pergi ke Cianjung sana bawa jambu merah. Ya. Jadi hari ini Senin agama, bab yang kita pelajari tentang sholat. Ini anak-anak sudah ada di sini di papan tulis kita ini. Ini yang berkenaan dengan rukun sholat. Anak-anak nampak nih rukun sholat nih. Pak. Alhamdulillah, di sini ada 13 rukun sholat. Berapa nak? 13. Alhamdulillah 13. Yang pertama berdiri betul. Apa yang pertama nak? Diri. Alhamdulillah. Yang kedua apa yang kedua? Niat Pak. Yang keempat Ibu Ratma dulu. Yang keempat apa itu? Baca Al-Fatihah Pak. Yang keempat baca Al-Fatihah. Agaknya bagus betul. Alhamdulillah.
Nampaknya walaupun Bapak tidak menyampaikan semua 13 rukun, dari tanda-tanda ciri-ciri anak Bapak nih bencar tahu semua dah. Jadi inilah rukun-rukun solat yang wajib kita kerjakan di dalam keadaan solat. Anak-anak Bapak kalau solat tidak memakai rukun ini, maka batal solatnya. Maka anak Bapak kalau sholat jangan berbual-bual, jangan hadap belakang. Artinya yang pertama berdiri betul. Tidak boleh kita hadap-hadap lain kecuali hadap kiblat, berdiri betul. Kemudian ada lagi kita perhatikan di sini nomor 8, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Ini mungkin anak-anak Bapak tak paham nih apa tumak ninah nih. Tumak ninah itu adalah kita berdiam sejenak dari bacaan-bacaan yang telah kita baca. Umpamanya kita bacalah doa bacaan dulu antara dua sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kita berhenti sejenak. Paham anak-anak? Belum hafal Pak soal tumak nina Pak. Oh, mungkin karena jarang. Tapi secara umumnya anak-anak Bapak, setiap kita selesai membaca, berhenti sejenak dulu. Setiap setelah mengucapkan bacaan-bacaan, berhenti sejenak. Baru kita laksanakan rukun yang lain. Nah, itulah namanya tumak ninah. Arti tumak ninah itu berhenti sejenak. Kemudian anak-anak sekalian, yang terakhir daripada rukun sholat di sini adalah tertib. Ya, maksudnya tertib ini harus kita dahulu harus kita laksanakan dari yang pertama. Ya, berdiri betul, yang kedua niat, ketiga takbiratul ihram, sampai ke membaca surah Al-Fatihah, sampai ke rukuk dengan tumak ninah, sampai seterusnya. Itu artinya tertib. Kalau tidak tertib sholat kita, umpama anak-anak sekalian, kita sudah berdiri, tapi kita tidak tertib, langsung kita takbiratul ihram, tak ada niat, tidak sah sholat kita. Ya, anak-anak ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah takbiratul ihram, kita tidak tertib nih, langsung kita baca rukuk, langsung rukuk, ya. Habis dia takbiratul ihram langsung rukuk. Ini pun tidak tertib. Jadi kalau tidak tertib anak-anak Bapak, maka sholat kita akan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak Bapak sekalian sudah paham nampaknya dan mengerti rukun-rukun sholat ini. Harapan Bapak, kita selalu melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan-bacaannya harus kita ulang-ulang, ya, agar bacaan sholat kita lancar dan khusyuk. Dan terakhir, harapan Bapak kepada anak-anak sekalian, selalulah belajar di rumah. Dan jangan lupa sholat dikerjakan, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak Bapak semua, sampai sini dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat dan berguna
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, sebelum kita menutup pelajaran agama kita pada hari ini, mari kita membaca ataupun berdoa ataupun membaca kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah sebelum kita menutup daripada pelajaran kita ini. Anak-anak Bapak, mari kita baca sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi anak-anak Bapak, sampai sini pelajaran kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.